Halo teman-teman semua. Nah, hari ini kita ingin melihat sebuah konsep usaha di mana konsep yang disebut sebagai social advertising bisnis pertama di Indonesia, di mana kita bisa merubah hiburan kita untuk menjadi penghasilan, ya. Nah, sebelumnya kita pengen sama-sama sepakat dulu bahwa saya yakin Anda semua juga pasti tahu bahwa dunia sekarang berubah dengan sangat cepat sekali, ya. Segala sesuatunya sekarang ada di genggaman tangan kita sekarang. Ya, satu dunia bisa di genggaman tangan kita. Kita bisa melihat kejadian di luar negeri lewat genggaman tangan kita. Makanya orang-orang sebut dengan tren digital, ya. Nah, segala sesuatu kita lakukan di handphone kita. Kita bisa melakukan pembayaran lembaga keuangan melalui handphone kita. Kita bisa belanja lewat handphone kita juga dengan di e-commerce dan lain-lain. Kita bisa panggil kendaraan, ojek, mobil, dan lain-lain lewat handphone kita juga. Ya, jadi perubahan dunia ini sangat terasa sekali dan banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk membuat layanan yang terbaik, aplikasi yang terbaik untuk kita semua bisa pakai, semua bisa manfaatkan. Anda bisa bayangkan berapa banyak ada lembaga keuangan, ada berapa banyak tempat belanja, ada berbagai banyak orang-orang yang menawarkan lembaga transportasi. Ya, banyak sekali. Tapi ada satu aplikasi yang tidak banyak orang mainin, ya, yaitu yang adalah media promosi dan iklan. Media promosi dan iklan ini adalah salah satu kunci penting bagi perusahaan-perusahaan besar atau mungkin UMKM untuk mempromosikan barang dan jasanya. Ya, jadi promosi dan iklan ini sangat penting sekali. Ya, dan Bill Gates juga pernah ngomong bahwa kalau bisnis kita tidak bergeser ke online, maka kita sedang mempersiapkannya untuk bangkrut. Itulah kenapa media promosi dan iklan pun berubah dari zaman ke zaman. Sekarang kalau kita ngelihat dari tahun 1980, iklan itu dilakukan dengan mulut lewat mulut. Tahun 1990 iklan dilakukan dengan media cetak, dengan kertas, dengan brosur, pamflet, majalah dan lain-lain, poster dan lain-lain. Tahun 2000-an media iklan berubah makin ngetren ke siaran, yaitu TV dan radio, alat penyiar massal. Lalu tahun 2010 ke atas jauh lebih massal lagi dengan menggunakan internet. Ya, jadi akan terus berubah. Media promosi itu tidak pernah hilang, media promosi hanya berubah bentuk dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Ya, nah kalau kita bicara soal iklan, berapa banyak sih perusahaan-perusahaan besar melakukan promosi dan iklan? Kalau misalkan kita bicara perusahaan-perusahaan besar, itu melakukan promosinya tuh gila-gilaan. Misalkan contoh, tahun 2018 Adidas mengeluarkan 47 triliun rupiah. Yang Anda bisa lihat di sini ada Nike, ada Coca-Cola, Nestle, P&G, dan Samsung. Samsung mengeluarkan 145 triliun rupiah tahun 2017 untuk biaya marketingnya, iklannya, promosi dan iklannya. Ya, sangat besar sekali biayanya. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri, menurut eMarketer.com, pengeluaran Indonesia untuk digital advertising berbasis smartphone pada tahun 2019 itu mencapai 37 triliun rupiah. Anda bayangin, kalau kecipratan 37 triliun rupiah itu kan cipratannya aja juga kayaknya besar, ya. Nah, itu yang kita pengen bermain di bagian promosi dan iklan ini, karena nominalnya besar sekali, ya. Nah, kalau misalkan kita bicara soal sekarang aplikasi smartphone, ya banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang bikin aplikasi smartphone. Padahal kita download dan pakai aplikasi tersebut secara gratis. Keuntungannya dari mana ya? Dari mana perusahaan tersebut bisa mendapatkan keuntungan? Ya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Perusahaan akan membuat sebuah aplikasi, kita sebagai pengguna akan download dan daftar secara gratis, lalu perusahaannya dapat uang dari dua hal. Yang pertama dari pembelian, yang kedua dari iklan. Kalau misalnya kita bicara game, maka akan ada diamond mungkin belinya, ada koin mungkin, atau gem, atau dan lain-lain. Kalau misalkan aplikasi-aplikasi edit foto dan video, biasa ada fitur tertentu yang akan bisa terbuka kalau Anda bisa beli di dalamnya. Ya. Nah, tapi biasanya tidak banyak orang yang melakukan pembelian di dalam aplikasi. Pemasukan perusahaan dari pembelian ini tidak terlalu besar, tapi pemasukan yang paling besar adalah dari iklan. Iklan ini adalah penghasilan terbesarnya si perusahaan. Kenapa? Karena iklan ini semua orang pasti nonton dan itu mengenerate penghasilan untuk perusahaan, ya, menghasilkan penghasilan untuk perusahaan. Nah, kalau kita bicara soal iklan, siapa sih yang paling besar di Indonesia, di dunia bahkan untuk iklan ini? Penguasa digital advertising bisnis di dunia adalah Google Group dan Facebook Group. Saya yakin semua Anda pasti tahu tentang dua perusahaan ini. Google dengan Google Ads-nya, dengan YouTube dengan AdSense-nya, lalu Facebook dengan Facebook Ads, dengan IG Ads. Nominal yang mereka dapatkan revenue-nya setiap tahun itu triliunan rupiah, bahkan sampai ratusan, bahkan ribuan triliun rupiah. Google mencatat yang paling besar dengan 1.690 triliun tahun 2018 dan terus berkembang setiap tahun. Ya, nah saya yakin semua aplikasi ini di dalam handphone kita pasti ada. Pertanyaan saya, sebagai pengguna aplikasi tersebut, pernahkah kita merasakan keuntungan finansial dari sana? Tentu tidak. Ya, kita nggak pernah merasakan keuntungan itu. Ya, tapi kalau misalnya kita mau dapetin keuntungan bisa nggak? Tentu bisa. Tapi kita mesti mengerti gimana caranya. Caranya adalah yang pertama, kita harus mengerti dulu sosial media mana nih yang mau kita sasar. Ya, kalau kita lihat internet ada 150 juta, smartphone 130 juta, Facebook 130 juta,
Instagram 62 juta, YouTube 132 juta. YouTube menjadi yang terdepan sekarang untuk sosial media di Indonesia. Ya, kalau kita mau nyari penghasilan dari YouTube, saya yakin semua juga pasti tahu. Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah dengan menjadi yang namanya YouTuber. Ya, YouTuber ini caranya gampang. Kita tinggal membuat channel, lalu upload videonya ke dalam YouTube tersebut, lalu kita kejar subscribernya sampai menembus angka tertentu, maka video akan dipasang iklan oleh YouTube. Tugas kita adalah ngebangun database penonton yang banyak. Ketika mereka nonton videonya, otomatis akan ada iklannya. Iklan ini akan ditonton dan pengiklan akan bayar ke YouTube, YouTube akan bayar ke kita. Sederhana sekali. Ya, akan melakukan profit sharing. Sangat sederhana. Namun masalahnya adalah gini, banyak orang pengen banget nih untuk jadi YouTube, ya. Karena dengan iming-iming penghasilan yang sangat besar sekali, benar ya. Penghasilan dari YouTube ini sangat besar, banyak orang yang tergiur dengan itu, ya. Tapi Anda perlu ingat bahwa untuk dapat penghasilan yang besar, Anda perlu ingat satu kuncinya, yaitu semakin besar database penonton, semakin besar penghasilan kita. Seperti Atta Halilintar. Atta Halilintar punya penghasilan 22 miliar per bulan, ya dari YouTube. Anda bayangkan berapa besar penghasilan itu, ya. Tapi untuk nyampe di titik itu, kita mesti tahu bahwa ada banyak yang perlu kita siapkan. Karena banyak orang yang pengen jadi YouTuber tapi nggak berhasil juga. Ada banyak sekali. Caranya caranya gimana nih untuk jadi YouTuber yang berhasil? Caranya adalah Anda mesti punya ide yang kreatif, peralatan yang mesti bagus, studio, kameramen, video editor, dan lain-lain. Ada banyak sekali hal yang perlu Anda persiapkan untuk Anda bisa berhasil menjadi YouTuber. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, saya yakin tidak semua orang bisa untuk bisa punya semua hal ini. Ya, makanya kita punya solusi yang jauh lebih sederhana. Solusi yang disebut sebagai social advertising, di mana sebagai pengguna kita bisa mendapatkan keuntungan dari dunia periklanan dengan cara yang jauh lebih mudah. Ya, caranya kita nggak butuh tuh ide kreatif, peralatan, studio, kameramen, video editor, semua kita nggak perlu. Yang kita perlu adalah kerjasama dengan perusahaan yang tepat. Ya, perusahaan ini akan menyiapkan aplikasi, aplikasinya akan dipasang iklan oleh si pengiklan, lalu akan ada member yang menonton, kita sebagai anggota akan menonton video dan iklannya, secara otomatis perusahaan akan mendapatkan uang dari pengiklan. Lalu perusahaan akan membagi keuntungannya kepada kita. Dan kalau kita ngebangun database penonton kita, dan mereka menonton video dan iklannya, kita akan dapat penghasilan tambahan. Seberapa besar penghasilannya? Intinya adalah semakin besar database penonton kita, semakin besar pula penghasilan kita. Ya. Nah, ini konsepnya seperti ini, social advertising yang pengen kita ajak ke Anda. Nah, perusahaan yang kita pengen ajak kerjasama namanya adalah Future Viewtech. Perusahaan ini baru berdiri tahun 2019 akhir, masih baru banget. Tersertifikasi juga oleh Kominfo, Anda nggak usah khawatir. Visinya juga sangat besar untuk menjadi perusahaan dengan big data terbesar di Asia Tenggara, dan misinya adalah membuat internet bisa bekerja untuk manusia. Ya, nah untuk bisa mewujudkan ini, perusahaan ini akan membuat sebuah aplikasi yang namanya VTube, sebuah konsep social advertising di mana kita bisa menikmati profit sharing dari digital advertising. Ya, jadi VTube ini akan kita launching ya bulan April tahun 2020, ya awal April 2020. Buat Anda yang sekarang mungkin sudah lewat dari bulan April, Anda bisa langsung download aja ya. Nah, untuk download Anda bisa ke App Store atau ke Play Store. Anda perlu ingat bahwa untuk pendaftaran VTube 100% gratis, perusahaan juga tidak boleh menerima uang sepeser pun dari anggotanya. Jadi perusahaan tidak boleh menerima uang dari anggota. Jadi semuanya aman. Dan Anda perlu ingat biaya pendaftarannya 100% gratis, risiko Anda tidak ada, tapi Anda bisa dapat penghasilan dari sana. Ya,